ini yaitu segmen Rupa Rupi atau Ruang Inspirasa dan Inspirasi. Kenapa kita memilih nama Rupa Rupi atau Inspirasa dan Inspirasi? Karena inspirasa adalah ruang untuk kita itu berbagi rasa dan berbagi inspirasi begitu. Dan kita akan mengundang salah satu juara lomba puisi cinta yaitu Kak Yusril Iza. Sedikit tentang Kak Yusril. Kak Yusril ini adalah juara satu di lomba puisi cinta, yaitu perlombaan kedua dari Inspirasi Pena. Nanti setelah ini akan join bersama kami. Oke, halo, Kak Yusril udah masuk nih. Halo Kak Yusril, sebentar ya. Go live with Yusril. Apa kabar Kak Yusril hari ini? Oh, alhamdulillah baik. Oke, Kak Yusril. Ini udah bergabung dengan Inspirasi Pena. Yusril Iza adalah pemenang juara satu lomba puisi cinta. Dan mungkin dari Kak Yusril memperkenalkan diri dulu, silakan Kak. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Yusril Iza Fazul Azim. Saya dari Surabaya, dari komunitas Rabu Sore sama komunitas Teater Kaki Langit. Nah, itulah. Oke. Ini bukan selama pandemi nih, Kak Yusril ngapain nih? Apa? Kesibukan selama pandemi. Kalau selama pandemi ini, saya ini sih sebenarnya cuman riset-riset aja sih, riset tulisan, terus ngelanjutin tulisan-tulisan yang belum tuntas gitu. Oke. Udah berapa banyak buku nih yang Kak Yusril tulis? Belum, masih satu. Masih itu pun satu juga ya? Ya. Kalau kata orang Jawa kan alon-alon lakon gitu ya Kak ya? Oh iya, man. Nah, ini langsung aja Yusril, kita mulai ini namanya bincang-bincang inspirasi gitu ya. Nama itu Rupa Rupi gitu. Ruang Rupa Rupi, Ruang Inspirasa dan Ruang Inspirasi. Karena di sini kita akan membahas tentang kiat-kiat mengikuti lomba dan kiat-kiat menulis begitu. Cara mengembangkan ide untuk menulis itu bagaimana, nanti Kak Yusril membantu menjelaskan ya Kak Yusril ya. Ya, insya Allah saya jelaskan semampu saya lah. Iya. Ya kita sama-sama belajar di sini. Sahabat Ina juga bisa membantu untuk menjelaskan atau merespon apapun penjelasan dari Kak Yusril, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke. Masuk ke pertanyaan pertama nih. Banyak pertanyaan dari sahabat Ina yang masuk ke Inspirasi Pena itu tuh pasti seputar kiat-kiat mengikuti lomba. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Kak Yusril, kiat-kiat mengikuti lomba ala Kak Yusril itu bagaimana? Apa yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti perlombaan gitu? Kenapa Kak Yusril bisa menjadi juara satu? Apa ya? Misalnya kan saya kan waktu mengikuti lomba ini kan ya cuman belajar gitu kan, sembari mencari tahu tolak ukur karya saya sendiri gitu. Jadi untuk masalah kiat-kiatnya ini mungkin yang agak susah, tapi oke lah. Mungkin kalau menurut saya gitu kan, lomba ini kan lomba puisi terutama ya. Kalau aku pribadi, secara pribadi, biasanya kan di mana di peraturan kan ada misal maksimal 3 halaman atau 5 halaman gitu. Nah, saya mesti mengusahakan jangan sampai hanya sekedar 1 halaman kayak gitu. Tapi mungkin bisa 2 sampai 3 atau bahkan maksimalnya berapa ya di situ kayak gitu. Jadi lebih ke pengolahan eksplorasi untuk gagasannya harus lebih diperdalam lah kayak gitu. Itu sih. Oke, berarti pertama itu ini gagasan dulu ya, mematangkan gagasan dulu ya. Ya. Oke. Harusnya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu ya. Terus yang kedua nih, membahas soal gagasan. Gimana sih Kak caranya menghidupkan gagasan dalam sebuah karya gitu? Kadang-kadang kan kita mikir,
orang lain apakah akan suka sama karya kita, sama gagasan kita, kan belum tentu kan. Jadi ini tuh ada pertanyaan gimana cara menghidupkan gagasan itu di dalam karya kita. Nah, gitu. Jadi gini sih sebenarnya, kembali ke sastra hari ini juga kan ya, kebanyakan kan untuk tema-tema yang digarapkan juga bukan tema-tema yang secara individual. Kalau misal sastra angkatannya Hairil, mungkin Hairil Anwar, itu mereka selalu mengungkapkan apa yang ada, kegelisahan yang ada di dirinya kayak gitu. Nah, hari ini mungkin lebih kepada eksplorasi tema. Nah, itu yang lebih penting menurutku. Dan tapi juga gitu, setidaknya kita juga istilahnya nggak jauh-jauh dari diri kita. Maksudnya untuk mengeksplorasi gagasan itu. Jadi nggak melulu kita ambil gagasan yang bahkan itu jauh di luar diri kita kayak gitu. Mungkin bisa terdekat, mungkin bisa di lingkungan sekitar dan segala macam. Cuman kita cari sudut pandang yang berbeda. Nah itu. Jadi kalau semisal kita melihat misal di kampung halaman kita melihat satu peristiwa gitu kan, anak kecil terjatuh misalnya kayak gitu. Jadi setidaknya kita sebagai pengarang nggak melihat hanya sekadar peristiwa itu, tapi kita melihat dari berbagai macam sudut pandang. Nah, dari berbagai macam sudut pandang itulah yang nanti kita bisa akan ambil sudut pandang yang mana yang sekiranya yang menarik untuk kita bahas untuk menjadi satu karya kayak gitu. Bisa dikembangkan jadi satu karya. Tuh, jadi sudut pandang itu penting sekali menurutku. Jadi yang kedua adalah mematangkan sudut pandang. Selain tadi pertama adalah gagasan, yang kedua ini sudut pandang gitu ya Kak Yusril ya. Yeah. Jadi untuk mengukur seberapa jauh orang lain menyukai karya kita, itu kita juga harus mematangkan sudut pandang karya kita sendiri gitu ya Kak ya. Ya, kita harus tahu satu peristiwa ini kita nggak boleh hanya membacanya dari satu sudut pandang, tapi harus berbagai macam sudut pandang itu tadi, kayak gitu sih. Jadi kita itu tidak hanya melihat sebuah kejadian itu hanya dari satu sudut pandang saja gitu ya. Kita harus melihatnya dari sudut pandang yang lain, mungkin sudut pandang A, sudut pandang B gitu. Ya, seperti itulah. Oke. Yang ketiga, pertanyaan yang sering banget sahabat Ina itu sampaikan gitu, itu tuh pasti kalau udah ada tema, gimana caranya menemukan ide yang berhubungan dengan tema tersebut gitu. Karena kan kadang di lomba-lomba itu kan seperti lomba inspirasi pena nih, Lopucin yang kemarin Kak Yusril ikut gitu ya, itu kan cinta. Nah ini cara menghidupkan tema cinta yang tidak harus hanya cinta kepada pasangan, mungkin cinta Tuhan, cinta keluarga, atau cinta sahabat gitu. Itu tuh gimana cara membedakan tema tersebut gitu Kak Yusril? Nah, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi sih, untuk menanggapi satu peristiwa gitu kan, sama dengan kayak misal menanggapi satu tema misalnya cinta gitu kan. Kita melihat cinta ini, kalau semisal kita melihat cinta hanya sekadar cinta kepada pacar misalnya kayak gitu kan, itu kan sangat general banget, sangat umum banget gitu kan. Nah, maksudnya sebagai kita sama-sama sebagai pengarang, kita sama-sama belajar gitu kan. Nah, setidaknya dari satu tematik itu kita cari sudut pandang yang lain kayak gitu. Cinta ini dari perspektif mana? Oh, cinta ini dari perspektif misal kalau misal kita melihat contoh karya sastranya Laila Majnun gitu kan ya. Judul karya sastranya kan Laila Majnun, itu kan cinta banget gitu kan, cinta banget. Tapi Nizam siapa itu yang pengarangnya aku lupa. Itu kan dia kan mengemasnya kan dari
apa ya, dari sudut pandang yang berbeda kayak gitu untuk penceritaannya kayak gitu. Jadi dia lebih ke sudut pandang yang berbeda. Jadi nggak hanya sekadar pertemuan antara dua insan gitu kan, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka saling bercinta dan segala macam, nggak kayak gitu. Tapi ada hal lain yang ternyata ditunjukkan oleh si pengarang tentang Laila Majnun ini. Bahkan tokoh-tokoh sufi pun itu mereka malah lebih menganggap bahwasanya cintanya si Majnun ini sebenarnya seperti cintanya kita terhadap Tuhan kayak gitu malah. Nah ini kan asik banget penafsirannya kayak gitu. Jadi lebih ke arah kita mengambil dari sudut pandang yang mana nih cintanya kayak gitu. Oke. Itu sih. Ini ada pertanyaan nih Kak Yusril sambil ini ya kita jawab pertanyaan dari sahabat Ina juga ya. Ini ada satu pertanyaan masuk. Buku yang biasa Kak Yusril baca dari Pratama Fani Yoga. Terima kasih Kak Pratama atas pertanyaannya. Biar Kak Yusril jawab dulu. Buku yang biasa Kak Yusril baca nih buku apa nih kira-kira nih? Mungkin sebagai referensi sahabatnya juga di sana. Kalau aku secara pribadi sih lebih sering kalau nggak baca buku puisi sama baca buku sejarah. Jadi buku sejarah ini kan semacam pengetahuan bagiku gitu kan, semacam pengetahuan. Terus untuk buku puisi itu adalah istilahnya semacam untuk menghaluskan rasa, menghaluskan diksi saya ketika saya menulis kayak gitu. Dan kalau semisal saya bawa buku sejarah setiap hari kan saya selalu membawa buku. Jadi kalau semisal saya membawa buku sejarah misalnya, jadi saya harus menyelipkan satu buku puisi. Jadi ketika dimanapun saya membacanya gitu kan, saya bisa membaca dua-duanya sekaligus kayak gitu. Tapi juga harus pelan-pelan gitu kan, nggak bisa langsung habis gitu. Itu sih. Pelan gitu ya. Iya, buat sahabat Ina juga nih yang mau ngasih pertanyaan boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar ya, nanti biar langsung dijawab juga sama Kak Yusril. Ini ada masuk juga nih pertanyaan dari Kak Zuhairiyah Alaidrus. Apakah perlu pemakaian diksi dalam puisi? Nih Kak Yusril, gimana nih? Kalau istilahnya dalam bahasa ini kan, diksi ini kan sebenarnya kan kata gitu kan. Jadi kalau misal kita nggak ada diksi kan sama aja nggak ada kata. Berarti puisinya gimana nanti kalau nggak ada diksinya? Gitu sih, ya jelas perlu lah. Oke, jadi sahabat Ina nih tadi Kak Zuhairiyah itu ya. Jadi kita dalam membuat puisi itu harus menggunakan diksi nih Kak Zuhairiyah nih. Jadi bagaimana pemilihan diksi untuk karya kita aja gitu, pinter-pinternya kita aja gitu ya Kak Zuhairiyah ya. Pemilihan Gimana kata lah. Diksi-diksi yang bagus dan tepat untuk karya kita gitu. Sebenarnya nggak harus bagus sih sebenarnya. Ya setidaknya pas lah untuk tepat dan masuk ke logika. Kalau semisal bagus, semua kata-kata bagus dimasukkan dalam satu puisi kan akhirnya nggak jadi. Iya, gitu. Betul. Berarti harus seimbang ya Kak Yusril ya. Iyalah. Nah ini ada pertanyaan juga nih dari Kak Kristianti _William. Kak, kalau mau nulis pertama kali biar diterima dengan baik bagaimana? Tuh, mungkin untuk pemula gitu. Maksudnya, pertama kali menjadi karya diterima dengan baik oleh pembaca. Iya. Oh, ini kalau sudut pandangku pribadi sih ya. Kalau sudut pandangku pribadi, kita sama-sama pemula gitu kan. Kita sama-sama belajar. Jadi untuk masalah apakah tulisan kita diterima atau tidak, menurutku nulis ya nulis saja gitu. Nggak perlu orang lain, nggak perlu kita sampai berharap besar banyak orang lain harus menerima atau tidak kayak gitu. Karena sastra sendiri, karena tulisan sendiri kan istilahnya kan berangkat dari dalam diri kita yang paling terdalam gitu kan. Dan itu yang masa kita menulis untuk orang lain gitu kan, pasti pertama kita menulis untuk diri kita sendiri gitu kan, untuk mengungkapkan apa yang ada di jiwa kita gitu kan. Nah itu sih, nanti untuk masalah orang lain terima atau tidak itu urusan orang lain lah.
Oh kayak iya, gitu. jadi yang penting dari kita pribadi itu kalau nulis nulis aja gitu ya. Iya, Nulis nulis aja. aja, Karena nulis orang lain aja. mau bikin apa gitu ya, selama itu Ah, itu mungkin orang lain kan mikirnya kritik, kadang ada kritik positif dan kritik negatif gitu ya. Kalau ah, misalnya orang yang kritiknya negatif, mungkin kita abaikan aja. Tapi kalau itu kritik membangun demi kemajuan kita dengerin, kita hmm, masukin gitu ya. Kita ya pertimbangkan mungkin. untuk kedepannya gitu, biar karya kita itu semakin ah, bagus gitu Kak Yusril ya. tapi kalau aku pribadi sih, kritik positif negatif pun aku terima semua kayak gitu. Jadi Oh terkadang iya, kita butuh kritik negatif dari orang lain gitu kan. Jadi dari situ kita belajar, oh ternyata ada yang kurang ini memang gitu kan. Jadi dari situ kita bisa belajar, oh kekurangannya ini, kita pembelajarannya hari ini apa kayak gitu. Kalau misal ada yang kritik negatif gitu kan, yang harusnya menjadi positif itu kan pikiran kita, bukan bukan apa bukan pikiran kita ini. Kalau ada kritik negatif kita jadi ikut negatif gitu kan, nggak seharusnya seperti itu kan. Yang harusnya iya. positif kan pikiran kita sebenarnya kayak gitu. Oke. Itu sih. Ini ngomong masalah kritik, ada yang masuk juga nih dari Kak underscore code. Kalau sebenarnya banyak mau nulis ini, mau nulis itu, tapi males aja gitu. Di samping males, obatnya apa sih gitu? Obat males katanya Kak Yusril nih. Apa Minta ya, obat males. podrek. Ya jadi saya juga secara pribadi sering sih ngalami ketika dalam satu waktu saya buntu banget gitu kan. Saya sangat-sangat nggak ada inspirasi apapun, nggak ada pikiran apapun mau, tapi pengen nulis kayak gitu. Tapi pengen nulis. Nah, yang saya lakukan bukan malah menulis kayak gitu. Kalau misal kita pengen nulis tapi kita buntu dan kita nggak ada ide sama sekali, tapi pengen nulis kan. Kalau saya lakukan mending jangan nulis kayak gitu. Mending saya stop nulis dulu. Yang saya lakukan apa? Baca. Kalau nggak baca, lihat film, nonton film. Kalau nggak gitu, jalan-jalan dulu kayak gitu kan, keliling kampung atau di mana gitu. Jadi dari situ bahkan saya sempat hampir pernah sampai 2 sampai 3 bulan itu nggak ada inspirasi sama sekali gitu kan, nggak ada ide sama sekali. Akhirnya ya udah, yang saya lakukan ya kalau nggak baca nonton film, terus kalau nggak gitu naik gunung kayak gitu. Jadi lebih ke mengisi apa ya, mengisi hal-hal positif ke pikiran kita gitu sebenarnya sih. Ya. Bagus banget sih buat Kak Fakot nih, buat Kava underscore quote. Jadi tadi jawaban dari Kak Yusuf adalah seandainya kita sedang malas untuk menulis, kita tuh harus mencari inspirasi lain, maksudnya kayak mencari refresh untuk merefresh otak kita gitu. Jangan malah waktu malas kita malah nulis, mungkin kan kita jadi nggak bagus gitu ya kayak. Ya. Iya, jadi mungkin Kak Fakot bisa jalan-jalan dulu atau mungkin baca referensi Ya. gitu. Diskusi juga sangat penting. Oke, Diskusi sama teman, ngobrol itu sangat penting. Bahkan diskusi sama orang-orang yang nggak kita kenal di pinggir jalan itu menurutku sangat penting banget gitu kan. Mereka kadang orang-orang yang di pinggir jalan itu sangat menginspirasi banget sebenarnya. Oke. Gitu sih. Berarti diskusi juga salah satu ini ya, dorongan untuk membangun sebuah karya kita akan menjadi lebih bagus lagi gitu ya Kak Yusril ya. Ya, proses kreatif lah. Oke. Next ada pertanyaan dari Kak Vidiave. Terima kasih Kak Vidiave atas pertanyaannya. Tanya Kak, inspirasi utama Kak Yusril untuk menulis dengan baik itu apa ya? Tuh, inspirasi utama Kak Yusril untuk menulis. Apa ya? Untuk masalah inspirasi itu sih sebenarnya saya menulis itu sangat awal pertama sekali saya cuma ingin belajar gitu aja. Saya cuma ingin baca buku, saya cuma ingin belajar. Nah, dari belajar itulah nggak mungkin dong ketika saya cuma sekadar membaca proses belajar saya gitu kan. Jadi ya udah coba dituangin ke bentuk lain, misal di tulisan, kayak kadang di puisi, cerpen kayak gitu. Jadi lebih ke
belajar sih sebenarnya. Belajar terus Ya. belajar terus nulis lagi nulis terus gitu. Ya, Sama seperti itulah. misalnya kita itu rajin-rajin nulis gitu ya Kak Yusril ya. Ah, Terus ada pertanyaan juga nih dari Kak Gustina Sumarni 96. Kak, cara mengembangkan ide cerita bagaimana? Oh, ide cerita ini tadi udah dijelasin ya sama Kak Yusril di awal. Cara mengembangkan ide, mungkin ada tambahan lagi nih Kak Yusril, mengembangkan ide itu gimana caranya? mengembangkan ide. Iya, mengembangkan ide cerita. Oh, ide cerita. Ya mungkin selain dari sudut kita melihat dari berbagai sudut pandang itu tadi, yaitu tadi sih banyak-banyak baca referensi aja sih sebenarnya. Karena kan nggak mungkin kalau semisal kita pingin nulis tentang sejarah Jawa misalnya gitu kan. Tapi kita nggak baca buku soal sejarah Jawa kayak gitu. Kan nggak mungkin. Kan pastinya kan kita butuh referensi, baca buku Bapak Tanah Jawa, baca buku-buku yang lain, bahkan di luar Jawa pun sekaligus kayak gitu. Jadi referensi bacaan itu untuk satu tulisan itu sebenarnya nggak cukup untuk 1-2 bacaan kayak gitu. Jadi kalau misal ini mau nulis serius lah ya kayak gitu. Jadi lebih ke perbanyak referensi, penting itu. Entah itu referensi kita membaca buku sastra sendiri ataupun bacaan-bacaan referensi yang lainnya. Itu sih. Oke, jadi kita juga harus rajin-rajin baca ya, biar ide itu tumbuh gitu. Ya. Ada pertanyaan dari Kak Sidik Melani. Saya sudah menulis buku tentang kisah perjalanan hidup saya. Bagaimana cara menerbitkan buku? Oh, ini kayaknya mau diterbitin nih bukunya nih. Gimana nih Kak Yusril? Kak Yusril pernah menerbitkan buku kan ya? 1 ya? Iya, pernah. Yang Sebenarnya kalau masalah penerbitan buku kan bergantung selera penerbitnya juga toh. Jadi untuk masalah itu kan mungkin bisa kirim aja ke penerbit gitu. Tapi juga kebanyakan kalau misal buku-buku semacam untuk biografi itu kebanyakan indie gitu kan, jarang yang mayor. Kali biografinya presiden gitu kan, mungkin mayor mau gitu kan. Kalau kita mungkin lebih ke indie ya. Jadi kadang juga sampai biaya sendiri juga, iya. Kalau nerbitin buku. Terus ada lagi nih dari Kak Pratama Vandogen. Satu lagi Kak, saran agar tulisan memiliki ciri khas katanya. Oh, untuk masalah ciri khas itu kan kalau menurutku kita nggak bisa nentuin secara langsung bahwasanya saya harus punya ciri khasnya nulis ini gitu kan. Kalau misal saya ciri khasnya nulisnya seperti Sapardi, saya ciri khasnya seperti ini, nggak bisa kalau menurutku. Tapi ciri khas tulisan itu menurutku seiring berjalannya waktu gitu kan. Jadi seiring berjalannya kita terus melatih tulisan kita, terus kita banyak baca referensi, terpengaruh dari berbagai macam sastrawan manapun kayak gitu, atau tulisan-tulisan dari berbagai macam sastrawan manapun. Nah, itu menurutku yang akan membentuk tulisan kita, karakter tulisan kita secara nggak langsung. Tapi kalau langsung menentukan saya harus karakter saya ini, ya, itu menurutku belum bisa ya kayak gitu. Jadi untuk menentukan ya nggak usah ditentukan, malah ngapain juga ditentukan gitu kan. Kita terus aja nulis kayak gitu. Ketika kita terus nulis, kita terbiasa untuk menulis, nanti karakter itu akan muncul dengan sendirinya kok. Oke, berarti semakin banyak tulisan yang kita tulis, nanti akan hidup tumbuh dengan sendirinya si karakter kita itu. Ya, seperti itulah.